Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Anjar Safitri. Pada video ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Jangan lupa tonton sampai selesai supaya bisa memahami. Selanjutnya kita akan masuk dalam proses jurnal penyesuaian. Intinya jurnal penyesuaian itu nanti dia akan mempengaruhi laporan laba rugi dan neraca karena dia berhubungan dengan penetapan pendapatan dan biaya pada akhir periode yang akan mempengaruhi mengenai aset dan liability di neraca serta untuk net income atau laba ruginya. Nah, selanjutnya kita akan masuk di aturan jurnal penyesuaian. Ada 3 poin, yaitu never involve cash, tidak ada cash masuk pada saat jurnal penyesuaian. Yang kedua adalah either increase revenue or increase an expense. Nantinya ada peningkatan beban maupun pendapatan. Yang ketiga adalah accrued main amount must be record. Jadi semua biaya-biaya yang tertanggung itu harus dicatat oleh perusahaan. Nah, dari 3 poin ini nantinya akan menjadi aturan yang harus diingat dalam penyesuaian di jurnal penyesuaian. Kita akan masuk ke prakteknya ya nanti. Di sini kita ingat lagi di siklus akuntansinya mulai dari jurnal umum, kita mencatat di jurnal umum ya, kemudian dari jurnal umum ini nanti diposting ke buku besar sesuai dengan nama-nama akunnya. Misalkan ada akun kas, akun modal, maka postinglah di buku besar sesuai nama-nama akunnya, jadi dikelompokkan setiap akunnya. Kemudian setelah buku besar jadi, maka diposting ke neraca saldo. Nah, dari neraca saldo ini nanti harus dilakukan pengecekan antara kondisi catatan dengan kondisi fisik di gudang atau di toko ataupun di kantor. Misalkan di sini ada beban sewa 1.200.000 ya. Itu ternyata yang menjadi beban itu bukan 1.200.000, hanya misal 1 juta, maka perlu adanya suatu penyesuaian. Inilah 7 akun yang nantinya harus disesuaikan ditambah dengan akun kas nanti. Kita bisa lihat di situ yang mulai dari piutang, beban, perlengkapan, penyusutan, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima. Itu nanti harus dianalisis ketika akun-akun ini muncul di perusahaan mana yang perlu dilakukan penyesuaian. Selain itu juga ada tambahan akun kas ya untuk transaksi rekonsiliasi bank. Contoh dari akun kas ini terjadi perbedaan pencatatan antara bank dengan perusahaan. Karena terjadi perbedaan, maka perlu adanya penyesuaian di antara perbedaan tersebut. Ada transaksi yang dicatat oleh bank, ada transaksi yang dicatat oleh perusahaan. Nah, ketika terjadi perbedaan ini, maka perusahaan harus mencari apa sih yang harus disesuaikan. Kita cek nanti di rekening koran yang dikeluarkan oleh bank. Contoh dari jurnal yang penyesuaian yang perlu dituliskan oleh perusahaan ya berdasarkan data-data yang ada di bank. Selanjutnya kita masuk di akun piutang yang harus disesuaikan. Itu disebabkan karena 3 hal. Piutang yang harus dihapuskan karena kesalahan pencatatan, karena kelupaan pencatatan. Kesalahan pencatatan itu disebabkan karena salah menuliskan nominal. Kalau kelupaan pencatatan berarti piutang tersebut memang benar-benar belum ditulis, maka perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Ini contoh dari jurnal penyesuaiannya. Kemudian kita akan mempraktekkan ya bagaimana piutang itu dilakukan jurnal penyesuaian. Piutang ini merupakan pendapatan diterima kita tetapi belum pendapatan yang harusnya diterima kita tapi belum kita terima. Nah, untuk jurnalnya contoh dari yang pertama itu karena penyebabnya kelupaan belum dicatat. Jadi kelupaan belum dicatat, maka jurnal penyesuaiannya adalah di sini ketika kita akan membuat jurnal penyesuaian kita tetap harus menuliskan tanggalnya ya, tanggal. Kemudian kita menuliskan keterangan atau akunnya. Kemudian kita menuliskan debit atau kreditnya. Nah, di situ tadi karena transaksinya adalah karena kelupaan belum dicatat. Misalkan di sini ada transaksi pelunasan piutang pada bulan-bulan akhir ya, periode, tetapi lupa belum dicatat, maka pencatatan jurnal penyesuaiannya adalah kas di debit, kreditnya adalah piutang yang tadi sudah dilunasi sebesar misal 100.000. Debit dan kredit ditulis sehingga nanti terlihat seimbang. Jangan lupa untuk jurnal penyesuaian itu bentuknya seperti jurnal umum. Nanti ada debit kredit, ada tanggal, ada keterangan, dan ada nama instansi perusahaan, nama instansinya ya, atau identitas siklus, ada ayat jurnal penyesuaian atau nama siklusnya dan periodenya. Debit dan kredit itu harus seimbang ya. Ketika tidak seimbang berarti kemungkinan ada kesalahan. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, misalkan karena kesalahan pencatatan. Jadi ada salah catat 50.000 piutang yang harusnya itu bukanlah piutang. Jadi harusnya misalnya 100.000 tetapi ditulis 150.000. Maka jurnal penyesuaiannya nanti piutangnya harus dikurangi 50.000. Piutang berkurang di kredit ya 50.000. Kemudian pendapatannya
juga harus dikurangi. Pendapatan saldo normal di kredit karena dikurangi jadi dia di debit 50.000. Hal ini berdasarkan pada tahap yang awal, yaitu ketika melakukan pencatatan di jurnal umum itu menulisnya adalah piutang di debit sebesar 50.000, pendapatan di kredit sebesar 50.000. Nah, 50.000 ini ternyata salah menulis atau salah mencatat, harusnya ini bukan masuk di piutang gitu, maka harus dikeluarkan ya. Tadi dikeluarkannya dengan cara melawankan di saldo normalnya. Tadi pendapatan di kredit jadi di debit, piutangnya di debit jadi di kredit. Itu cara untuk melakukan penyesuaian karena salah catat. Untuk cara yang ketiga atau permasalahan ketiga penyebab piutang perlu dilakukan penyesuaian, yaitu ketika piutang yang tertera di neraca saldo tidak dapat ditagihkan, tidak dapat dilunasi. Nah, itu caranya ada dua, yaitu dengan cara dihapuskan atau dicadangkan. Cara yang pertama, dihapuskan itu artinya bahwa piutang ini memang benar-benar tidak mungkin untuk dilunasi. Ketika tidak mungkin untuk dilunasi, maka itu harus dijurnal, yaitu jurnal penyesuaiannya adalah beban kerugian piutang di debit, kreditnya adalah piutang. Jadi piutangnya langsung dinolkan di kredit. Kemudian kalau dicadangkan, itu adalah cara berharap bahwa piutang itu suatu saat akan dilunasi meskipun mungkin tempo waktunya lama. Untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban kerugian piutang di debit, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang, karena tadi ya berharap bahwa piutang tersebut akan dilunasi. Nah, kita coba tuliskan di ayat jurnal penyesuaiannya ya. Jadi di tanggal 31 Desember, cara yang pertama yaitu dengan cara dihapuskan. Di debitnya yaitu beban kerugian piutang, di debit kreditnya adalah piutang. Misalnya sebesar 25.000. Kemudian cara yang kedua yaitu berharap bahwa suatu saat akan dilunasi, yaitu dengan cara pendekatan cadangan kerugian piutang. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban kerugian piutang di debit, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang sebesar sama ya, 25.000 juga, debit 25.000, kreditnya 25.000. Nah, misalkan sudah semua transaksi penyesuaian sudah ditulis ya, bukan hanya piutang tapi ada kas, kemudian ada beban-beban, ada hutang dan lain-lainnya. Kemudian kita cek antara debit dan kredit apakah memang sudah seimbang. Demikian ya pemaparan tentang jurnal penyesuaian. Saya harapkan bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.